Salam sehat, salam perubahan. Bertemu lagi dengan saya Intan Nilam dengan berita terbaru dan tentunya ya update ya, yang mana saya kali ini akan membahas tentang penangkapan Roy Suryo dan Dr. Tifa dalam kasus polemik ijazah Presiden RI Joko Widodo. Ini terus memunculkan perdebatan di tengah masyarakat ya, bukan hanya soal substansi kasus yang sedang berjalan, tetapi juga ini mengenai proses hukum yang ditempuh aparat hingga akhirnya kedua tokoh ini dijemput paksa dan akhirnya ditahan. Nah, di tengah ramainya pemberitaan ini, perhatian publik tertuju pada pernyataan mantan Wakapolri Komjen Pol Argoseno, sosok yang dikenal memiliki pengalaman panjang di institusi polisi, sebelumnya juga hadir sebagai ahli yang diajukan pihak Roy Suryo dan juga Dr. Tifa dalam proses pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Akhirnya saya tanya sama Mas Roy Suryo. Mas Roy Suryo cerita bahwa perwira pertama yang satu itu adalah penyidiknya Dr. Tifa, tapi yang satu ini adalah yang datang ke Solo mendampingi Jokowi pada saat restoratif justice, Egy Sujana dan Damiari Lubis. Sehingga saya yakin bahwa memang ya penyidik perwira pertama ini yang memaksakan Dr. Tifa dan Roy Suryo diperiksa di Rumah Sakit Kramat Jati Polri. Ini memang sudah tidak independen, sudah bertindak memihak dan tidak menghormati hak asasi manusia seperti itu. Jadi saya katakan polisi kan diajari diskresi kepolisian. Kamu bisa memutus mana yang sesuai menurut nuranimu. Coba kamu bicara sama nurani. Iya. Bagi sebagian pendukung Roy Suryo dan juga Dr. Tifa, suara Ergosono ini dianggap penting karena datang dari seorang mantan petinggi Polri yang memahami sekali ya mekanisme penyidikan dari dalam. Karena itu, ketika Ergosono ini mulai mengkritisi sejumlah aspek penanganan perkara, pernyataannya itu langsung menjadi perhatian luas ya. Ya, menurut Ergosono sendiri, terdapat sejumlah hal yang layak dipertanyakan dalam konstruksi perkara tersebut. Ia pernah menyampaikan bahwa laporan yang menjadi dasar proses hukum terhadap Roy Suryo CS dan juga kawan-kawan ini perlu juga ya diuji secara lebih mendalam karena menurut pandangannya ya terdapat aspek-aspek yang perlu dijelaskan secara rinci dan juga perlu didalami secara rinci. Ia juga mengkritisi konstruksi penyidikan yang membagi para tersangka ke dalam beberapa klaster, sesuatu yang menurutnya tidak dikenal secara eksplisit dalam ketentuan pidana yang berlaku. Nah, pertanyaan itulah ya yang kemudian ini memunculkan diskusi baru di kalangan masyarakat. Katanya, jika seorang mantan Wakapolri saja mempertanyakan beberapa aspek penyidikan, mengapa kritik tersebut tidak dijawab secara terbuka dan rinci kepada publik? Nah, pertanyaan ini pun terus ya bergulir dan juga menjadi bahan perdebatan di forum-forum ya. Sedangkan di sisi lain muncul pula nih berbagai spekulasi mengenai adanya kedekatan antara pihak-pihak tertentu dengan lingkaran kekuasaan. Dugaan mengenai hubungan atau kedekatan tersebut masih berada pada ranah opini dan juga spekulasi politik yang belum terbukti. Ya, meski demikian ya, isu itu tetap ramai dibahas karena kasus ini juga melibatkan sosok mantan presiden yang memiliki pengaruh besar dalam politik nasional. Bagi pendukung Roy Suryo dan juga Dr. Tifa, yang menjadi persoalan utama adalah kesan ketidakberimbangan. Mereka menilai selama ini kedua tokoh tersebut berulang kali ya datang memenuhi panggilan penyidik dan tidak menunjukkan tanda-tanda akan melarikan diri. Nah, karena itulah ketika penjemputan paksa itu dilakukan, sebagian pihak ini merasa langkah tersebut terlalu jauh ya, dan juga ini menimbulkan kesan bahwa ada pesan khusus, ada pesan tertentu yang ingin ditunjukkan kepada publik. Nah, perasaan itu semakin menguat karena proses penangkapan itu pun berlangsung dalam sorotan media yang sangat besar. Foto dan juga video keduanya langsung ya menyebar luas di berbagai platform digital. Akibatnya ya muncul kesan bahwa bukan hanya proses hukum yang sedang berjalan, tapi juga proses pembentukan opini publik. Di mata para simpatisan mereka, mungkin situasi ini menciptakan pertanyaan sederhana. Jika tujuan utama adalah penegakan hukum, mengapa prosesnya itu terkesan terbuka hingga menghasilkan efek sosial yang besar bagi pihak yang belum dinyatakan bersalah oleh pengadilan? Ya, Orgesoni sendiri kan sebelumnya juga menyoroti nih pentingnya pembuktian yang utuh dalam perkara yang berkaitan dengan polemik ijazah.
yang menilai suatu kesimpulan hukum seharusnya kan didasarkan pada pemeriksaan menyeluruh ya terhadap dokumen dan juga fakta yang relevan. Pandangan tersebut membuat sebagian pendukung Roy Suryo dan juga Dr. Tifa ini semakin yakin bahwa perjuangan mereka ini belum selesai. Mereka beranggapan bahwa apa yang dilakukan Roy Suryo dan juga Dr. Tifa ini serta pihak-pihak lainnya selama ini yang merupakan bagian dari upaya mencari jawaban atas pertanyaan yang mereka anggap belum terjawab secara tuntas. Terlepas dari benar atau salahnya keyakinan tersebut, banyak dari pendukung mereka ini yang merasa bahwa kasus ini telah berkembang menjadi sesuatu yang lebih besar daripada sekedar perkara hukum biasa. Mereka melihat bahwa sebagai petarung antara hak untuk mempertanyakan sesuatu di ruang publik dengan kekuatan institusi yang memiliki kewenangan hukum ya, karena itulah setiap perkembangan kasus itu selalu ya menjadi perhatian. Bahkan setiap pernyataan dari pengacara, penyidik, maupun tokoh seperti Orga Seno langsung menjadi bahan diskusi publik. Sedangkan di satu sisi, ada kelompok yang percaya proses hukum berjalan sebagaimana mestinya, entah siapa ya. Sedangkan di sisi lain, ada kelompok yang menilai terdapat terlalu banyak sekali ya kejanggalan untuk diabaikan begitu saja. Bahkan hingga kini publik juga masih menunggu bagaimana nih seluruh fakta akan diuji di pengadilan, namun satu hal yang tidak bisa dibantah. Penangkapan Roy Suryo dan juga Dr. Tifa ini memunculkan pertanyaan besar sekali di tengah masyarakat ya, mengenai batas antara kritik, kemudian kebebasan berpendapat, dan juga penggunaan instrumen hukum dalam menyelesaikan perbedaan pandangan. Bahkan seiring berjalannya waktu, perhatian publik tidak lagi hanya tertuju pada status hukum Roy Suryo dan juga Dr. Tifat. Yang justru semakin banyak dibahas adalah rangkaian peristiwa sebelum penangkapan itu terjadi. Bagi sebagian masyarakat, ada terlalu banyak sekali ya pertanyaan yang belum mendapat jawaban yang memuaskan. Pendukung Roy Suryo dan juga Dr. Rifa menilai kasus ini memiliki dimensi yang berbeda sekali dibandingkan perkara pidana pada umumnya. Mereka melihat di sini adanya suasana politik yang begitu kental ya di sekitar kasus tersebut. Ya, pasalnya polemik yang menjadi sumber persoalan itu berkaitan dengan figur politik nasional yang selama bertahun-tahun itu menjadi pusat perhatian publik. Karena itu, ketika proses hukum itu berkembang begitu cepat dan juga berujung pada penahanan, muncul persepsi di sebagian kalangan bahwa langkah tersebut tidak bisa dilepaskan dari konteks politik yang lebih luas. Meskipun persepsi tersebut belum terbukti secara hukum ya, keberadaannya itu menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap proses penanganan perkara ini masih menjadi perdebatan. Di berbagai forum diskusi, di media sosial, bahkan banyak pendukung dari lawan ya, yaitu dari Roy Suryo dan juga Dr. Tifa itu mengaku heran mengapa pihak yang mengajukan pertanyaan ataupun kritik ini justru menjadi pihak yang berhadapan dengan proses hukum yang menurut mereka ya dalam negara demokrasi ruang untuk mempertanyakan dan juga menguji suatu informasi itu seharusnya tetap dibuka selama dilakukan melalui jalur yang sah. Pandangan inilah yang membuat dukungan terhadap Roy Suryo dan juga Dr. Tifa itu tidak surut meskipun keduanya telah ditetapkan sebagai tersangka. Justru bagi sebagian simpatisan, status tersebut dianggap semakin memperkuat keyakinan bahwa keduanya sedang menghadapi tekanan akibat sikap kritis yang mereka tunjukkan selama ini. Sementara itu, pertanyaan-pertanyaan dari tokoh senior seperti Orgesono terus menjadi perhatian. Bagi para pendukung Roy Suryo dan Dr. Tifa, kritik yang disampaikan mantan Wakapolri tersebut dianggap sebagai sinyal bahwa ada aspek-aspek dalam penanganan perkara yang memang ini layak mendapatkan pengawasan publik. Mereka bahkan berpendapat ya bahwa ketika seseorang mantan pejabat tinggi kepolisian ini menyampaikan pertanyaan mengenai konstruksi perkara ataupun prosedur penyidikannya, maka publik juga berhak dong meminta penjelasan yang lebih transparan. Namun ya menariknya, semakin besar perhatian publik terhadap kasus ini, maka semakin banyak pula masyarakat yang mulai menyoroti isu yang lebih luas, yaitu hubungan antara kekuasaan, kebebasan berpendapat, dan juga penegakan hukum. Perdebatan yang awalnya hanya menyangkut satu perkara kini berkembang menjadi diskusi mengenai bagaimana nih seharusnya demokrasi itu berjalan dan bagaimana kritik publik ini seharusnya diperlakukan.